Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas B. Masih seputar shock breaker ATV 160 belakang yang keras mengempas. Nah, kali ini kita akan coba bikin video. Kita akan cek dalamnya shock breaker X-Line yang kita pasang ya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Yang waktu itu sudah diribon ulang di bengkel langganan Mas B, bengkel shock breakernya. Namun waktu itu nutup nutup bawahnya itu tidak dikunci dengan keras, jadi bisa dibongkar lagi dengan alat yang sederhana yang Mas B punya. Nah, nggak usah lama-lama, akan kita buka lagi shock breaker X-Line yang harganya berapa waktu itu? 500-an ya, kayak tahu bulat. Oke, nanti kita lihat dalamnya apakah masih bagus, apakah olinya akan perlu ganti atau bagaimana, kita lihat kondisinya. Dan sekaligus akan Mas B coba setel ulang kompresennya. Jadi rasanya masih agak ke lontar ke atas ketika kita lepas lewat dari posisi tidur, slip gitu. Nah, itu rasanya tuh badan pinggang itu masih kayak tekan ke atas. Nah, akan kita amati apakah masih bisa kita setel ulang kompresennya, terutama kalau ribbonnya alhamdulillah sudah bisa di setel ya dengan shock breaker yang harganya 500-an itu. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus dari awal seperti sampai kita akhir. ketahui bahwa dulu ini saya bukanya minta dibukakan ke bengkel shock ya, karena kalau buka sendiri nggak kuat, jadi dipegang oleh alat tanggem gitu, tapi dia bikin custom semacam cengkraman gitu, besi cengkraman, mencengkramnya kuat sekali. Kemudian di bengkel shock itu ada kunci khusus untuk membuka shock yang model kunciannya semacam ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu seperti itu. Kalau pakai alat ini adalah alat pembuka pembuka gerinda. Ini gak kuat, pernah saya coba sebelum ke tukang shock waktu itu. Nah, setelah dibuka di sana, nutupnya nggak usah kenceng-kenceng karena ternyata secukupnya saja, pakai tenaga yang biasa saja, tidak bocor dan ininya tidak terbuka. Jadi yuk kita buka saja langsung. Kita masukkan di sini, kita buka saja biasa seperti ini. Ntar. Ya, kita buka saja ininya, nggak apa-apa, tapi posisinya ke atas supaya olinya nggak tumpah langsung. Ini sengaja saya mau buang olinya dulu, tapi ke gelas gitu, ke sebuah gelas, supaya tahu kondisi olinya apakah sudah sangat kotor atau masih cukup bening. Ya, kita buka aja terus, diputar. Ini seperti drat biasa ya teman-teman, bukanya ke arah kiri. Nah, ini udah sangat kendor. Kita tarik pelan-pelan, tahan kunciannya. Oke, kita putar lagi sampai nanti dia terlepas ke atas. Oke, ini sudah keangkat. Ya, oke, sekilas masih sangat bagus olinya ya, tetesan olinya. Mudah-mudahan kelihatan di video. Kalian akan kita cek kondisi klepnya. Tapi sementara ini kita pindah olinya ke gelas minum, nggak apa-apa, karena oli shock ini beda sama oli mesin ya. Jadi oli shock ini sifatnya lebih tipis, lebih encer dan tidak lengket. Walaupun dia licin tapi dia tidak lengket. Jadi kita tuang aja ke gelasnya. Nanti dicuci biasa, gampang gelasnya, nggak akan menyisakan oli.
ternyata warnanya sudah berubah, sudah menjadi keruh ya. Belum sampai hitam tapi udah keruh. Mungkin ini yang menyebabkan sudah berkurang kenyamanannya. Karena memang ini olinya oli shock yang ada aja waktu itu di di tukang shock, bukan oli shock yang bermerek ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, aduh sayang gelap ya, sayang gelap sekali, nggak kelihatan, maaf. Nah, mudah-mudahan pakai flash bisa. Bentar ya. Oke. Nah, itu kita lihat kalau salah satu ciri shockbreaker tabung yang tabungnya berfungsi, sebelum buka ini ya, baru dilihat dari dalamnya tabung, itu benar-benar kelihatan ada salurannya ke, nah itu ya kelihatannya di tengah-tengah itu ya, tengah-tengah silindernya itu ada saluran, itu nanti menuju ke tabung sini. Jadi boleh ini kita buka, tapi repot sih sebetulnya, harus buka dengan kunci L, terus nanti dicabut pakai baut. Tapi nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Ini pernah saya buka dan isinya benar-benar sebuah karet balon gitu, karet balon. Oke. Terus kita akan cek kondisi klepnya. Nah, ini adalah kondisi klep yang waktu itu memang saya custom ya. Jadi di sini kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Di sini kelihatan nggak nih ya fokusnya? Aduh, nah, kelihatan nih. Oke. Nah, ini di sini adalah klep kompresi. Ini sengaja saya bikin sangat lentur. Kompresi adalah ketika si shocknya ini memendek ya. Kan posisi begini, ketika kompresi begini, set, oli masuk dari lubang itu, lubang besar itu, terus nanti keluar ke sini dengan tekanan yang nggak terlalu besar. Nanti olinya bisa mengalir, karena ini memang pernya ini sudah saya modif jadinya ringan sekali. Ini masih oke sih sebetulnya, masih oke, cuman memang mungkin kondisi olinya aja yang udah mulai agak gelap itu tadi ya. Ini itu, kemudian langkah kompresinya ringan, tapi ketika rebound atau balik memanjang, kebalikannya si olinya masuk dari lubang kecil itu. Nanti kita buka deh, ini namanya silindernya ya, sekernya ini ya, atau silinder nggak tahu deh namanya apa. Itu nanti olinya masuk lewat sini, tapi ditahan oleh sim ini, semacam ring tapi cukup tipis, elastis. Nah ini bisa membuka, tapi harus dengan tekanan cukup besar baru dia bisa membuka, sehingga olinya nanti keluarnya pelan-pelan dari sini, yang artinya ketika dia rebound gini ya, rebound itu nanti pelan-pelan karena ketahan hidrolisnya di sini ya. Olinya nggak bisa langsung leluasa pindah ke arah sini, ke arah tabung yang atas, tapi pelan-pelan itu, set, menyesuaikan tekanan si per sim ini, ring, semacam ring tapi terbuat dari baja tipis. Oke, ini kita kendorin dulu pakai kunci ring 19 kalau nggak salah. Baik. Oke, ini akan kita buka biar teman-teman tahu dalamnya. Kita buka, nih kita pegang pakai kepala bebas.
benar. Cuman kebetulan Mas ini kan memang rasa ingin tahunya gede, jadi ketika ada hal-hal khususnya menyangkut otomotif gini ya, seneng banget kalau bisa bongkar terus tahu cara kerjanya. Syukur-syukur bisa mengembalikan. Nah, jadi bukan hanya bisa bongkar nggak bisa masang, tapi ini mudah-mudahan tetap masih bisa masang. Asal kita bongkarnya pelan-pelan, kita perhatikan baik itu bentuknya, posisinya, susunannya, sesuatu apapun itu ya. Dan jika diperlukan kita melakukan modifikasi sendiri dengan tentunya dengan ya sedikit trial and error ya, sampai menemukan hasil yang akan lebih baik dari yang defaultnya. Oke, di sini setelah terbuka, ini memang ada satu ring kecil tapi agak tebal. Kemudian di atasnya ini ada ring juga, udah dipasangin ring kecil. Nih, dulu emang tak tambahin ini nih. Ini ring bikinan sendiri aja sih. Ini. Ya. Terus baru si SIM itu tadi. Ada ring lagi dulu deh. Nih, ada ringnya double berarti ya. Baru 2 buah SIM ini. Kalau cuma satu SIM itu misalnya dipasang yang satu ini, itu nanti ribbonnya terlalu cepat. Nah, inilah isi atau dalaman sebuah silinder, silinder sih, piston atau pistonnya sebuah sok belakang. Yang ini nanti ketika ini dipasang, dia akan menutup lubang 4 biji ini ya. Nah, oke. Yang menutup ini ketika shock ini bergerak turun ke sana atau bergerak ribbon yang memanjang, karena oli ketutup nih, oli ketutup jalannya yang dari bawah, dia ketutup oleh SIM yang bawah. Justru ini adalah kebalikannya ya, kayak yin yang itu ya, yang kompresennya ini gede lubangnya. Kompresen itu ketika ini memendek shocknya, gerak naik begitu, bergerak naik, otomatis walaupun ini ada ini, dia masih ada celah nih. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya celahnya. Oh, aduh, saya nggak kelihatan nih. Saya kelihatan, kurang kelihatan ya fokusnya ya. Nah, ini ada celah. Jadi ketika dia compression, olinya masuk melalui celah ini. Oke, melalui celah yang lebar ini ya. 1, 2, 3, 4 celah itu. Saya buka dulu biar kelihatan. Nah, olinya menuju ke sana tuh, ke bawah itu, yang ditutup oleh SIM yang bawah atau klep yang bawah. Nah, tapi karena klep bawah ini sangat lentur, pernya udah dibikin lentur, sehingga dia dengan mudah membuka, sehingga olinya bisa turun ke situ. Ya, kita ambil, kita buka. Perhatikan. Nah, di bawahnya pun juga ada SIM itu tadi yang menutup ketika dia compression ke atas. Set. Tapi karena ini pernya ringan ya, jadinya dia sangat mudah membuka. Jadi dengan tekanan yang kecil aja si klep bawah atau SIM yang bawah sudah bisa membuka. Nah, kira-kira semacam ini. Ini ada tekanan itu kecil aja dia udah bisa lentur. Oke. Nah, ini ada apa sih dalamnya? Ini bawahnya selain SIM yang bawah, dia juga ini ada sebuah bikinan, ini per, sebetulnya per per ring ya, ring per ya, tapi ini udah Mas Be potong supaya lebih lentur lagi, lebih mudah terbuka untuk compressionnya. Nah, kuncinya di sini guys. Kuncinya adalah sebuah ring mati, tapi dia bentuknya semacam ini. Kalau yang bawah ini hanya untuk stopper ring biar nggak bablas, biar pistonnya bisa naik turun.
Nah, ini dia. Ini kuncinya di sini. Sebuah rahasia, bukan rahasia sih sebetulnya. Saya yakin semua bengkel shock pasti sudah sangat paham soal ini. Lebih paham daripada saya jelas ya. Nanti boleh share ilmunya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini adalah sebuah ring tapi khusus dibentuknya semacam kuping begini ya, dimana di sini diletakkan per yang tadi, per yang bikinan nih, bekas kayak semacam per daun kalau di mobil ya, di suspensi mobil itu per daun. Ini juga daun tapi sangat tipis kecil nih ngepernya ya, ngeper begini. Nah, ini menjaga supaya si klep bawah tetap menempel di pistonnya. Oke, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama ya. Ini saya juga sambil tetap belajar mencari cara gimana supaya lebih nyaman lagi. Yang setelan sekarang ini semacam ini. Jadi di bawah ada satu sim atau klep, kemudian pernya dibikin sangat tipis, lentur. Kemudian yang ribbon atau di atas ya, ini cukup 2 buah tipis begini. Untuk saat ini setelan seperti sekarang dengan jumlah oli nggak banyak, jadi nggak full olinya, tapi tidak sampai jeduk. Jadi tetap masih ada udara, tapi jangan sampai dia udaranya kosong itu sampai membuat perbedaan tekanan di dalam tabungnya ini sendiri, tabung atasnya, tabung shocknya. Dengan setelan semacam ini saat ini sudah jauh berbeda dengan performa shockbreaker aslinya ADV 160. Jadi ini jauh lebih nyaman, lebih lembut. Oke, nanti akan kita rangkai ulang. Sebelumnya ini nanti akan coba saya cek lagi apakah ada sisa oli, stok oli yang masih bening atau enggak. Kalau enggak ya nanti kita terpaksa pakai oli ini lagi. Oke, kita stop dulu, nanti lanjut ya. Guys, sayang sekali setelah tak cari-cari oli yang masih bening ternyata enggak nemu. Mungkin suatu saat nanti kita coba beli oli baru ya, untuk mengganti oli yang sudah cukup mengental, bukan kental sih, agak keruh nih, seperti kopi ya. Oke, mungkin nanti bikin kopi habis ini. Jadi terpaksa nanti kita pasang lagi pakai oli yang lama. Tapi nggak apa-apa, masih sangat licin dan cukup encer. Yang harap diperhatikan ketika menyusun ulang ini adalah, kita lihat ya, pastikan bahwa si per ring ini pernya ini semacam ini aja sih. Per ini masuk ke dalam apa namanya ya, saya nggak tahu namanya deh, itu apalah, intinya ya masuk ke situ. Dan juga lebih utama adalah si klep bawah ini, valve bawah ini, dia juga bisa masuk ke bosnya dulu, ke apa namanya ya, bos yang dibikin custom dulu oleh tukang shocknya, teman Mas V yang ada di dekat rumah. Nah, ini dia bisa gerak naik turun, mudah-mudahan kelihatan ya di situ ya, di kamera ya, mudah-mudahan nih. Sayang ini handphonenya nggak terlalu canggih, jadi mudah-mudahan tetap masih bisa mengikuti ininya, fokusnya. Kurang, mungkin ini geser ya, cari. Jadi ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini nggak bisa ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu ya. Nah, di sini ada ini tadi ada apa ya namanya, ada semacam tumpukan ringnya itu tadi. Terus ini pernya masuk, yang ini dulu, baru si valve-nya ini masuk atau klepnya. Tapi sangat
sangat wajib diperhatikan, ini bisa bergerak bebas, tidak kejepit. Oke ya, ini sudah bisa bergerak bebas. Kemudian pistonnya kita pasang, jangan kebalik. Ini yang lebar-lebar ini menghadap ke bawah begini. Oke, dan sebelum dilanjutkan dengan yang lain, ini pastikan dulu SIM bawah apakah bisa bergerak. Nah, kayak ini kejepit nih, dia keras, nggak bisa bergerak. Oke, kita putar-putar dulu sambil kita pastikan dia bisa masuk. Nah, asal udah plug begini, si piston tadi turun sedikit ya untuk memastikan dudukannya udah benar. Nah, ini kita lihat si klep bawah bisa membuka menutup dengan ringan. Jadi tanpa tenaga yang besar saja, dengan sedikit tenaga saja dia udah bisa membuka nutup si klep bawah. Kira-kira begitu. Nah, kali ini mumpung shocknya kita bongkar, Mas V penasaran, ingin mencoba mempercepat lagi reboundnya. Caranya gimana? Karena tadi kan ada dua nih, yang atas, SIM atasnya. Sekarang kita coba pasang satu aja. Jadi yang kita pasang satu aja nih ya. Tadi dua begini. Yang ini saja yang kita pasang, dia bisa nutup penuh. Yang lubang 4 biji ini, yang bunter-bunter ini, dia bisa nutup penuh. Artinya nanti reboundnya tetap masih ketahan, tutup ini. Tapi karena tidak ada tekanan dari sini, nggak ada blocking oleh si SIM satunya, dia bisa lebih empuk membuka, sehingga nanti ketika dia rebound lebih cepat. Ini mudah-mudahan nanti akan lebih lancar lagi atau lebih lembut lagi ketika di jalan keriting, karena ini jalur yang biasa dilalui Mas V untuk setiap harinya ke kantor, itu jalannya luar biasa, keriting, konblokan gitu ya, konblok keriting. Dan mungkin bagi teman-teman yang di Jogja udah sangat paham bahwa di ring road, khususnya ring road barat, itu tambalannya kayak apa ya, tahu sendiri ya, mungkin bisa komentar di kolom di bawah. Oke, nah ini nanti kita coba pasang satu aja, lanjut ke ring-ring untuk mengganjal supaya dia nggak naik turun. Ini hanya ring biasa aja ya, kalau ini supaya nanti murnya bisa menekan gitu aja sih, jadi nggak ada keharusan ringnya khusus, enggak. Yang penting ukurannya atau diameternya tetap kecil, terus tebelnya khususnya, terutama tebelnya bisa kena si mur. Oke, dah kita mur dulu. Jadi setelah kita kencangkan dengan kunci, nanti pastikan lagi bahwa si pistonnya tetap kenceng, nggak boleh muter, nggak boleh kendor ya, ini kenceng. Kemudian si SIM bawah, sekali lagi kita pastikan dia masih bisa bergerak, bukan nutup dengan ringan. Yang SIM bawah ini untuk kompresi ya teman-teman, atau ketika shocknya memendek. Kenapa Mas V pilih kompresinya yang super ringan? Ini sepemahaman Mas V, kompresi ketika roda itu kena posisi tidur yang ke atas ya, gerakan yang ke atas dia akan cepat. Nah, tapi supaya nyaman, supaya tidak mantul-mantul, perlunya rebound yang tidak terlalu cepat. Tapi kalau reboundnya terlalu lambat, nanti sama aja hasilnya, walaupun pas naik cepat, tapi kalau turunnya nanti terlalu pelan, ini ya, misalnya ini naik shoot, nah terus ketika lewat posisi tidur rodanya dia terlalu pelan baliknya, ya sama aja dong, nanti bodi motor juga ikut pelan tuh nanti turunnya shoot gitu ya. Tapi kalau terlalu cepat juga reboundnya, baliknya mengembangnya terlalu cepat, yang ada nanti mantul-mantul gitu terus. Oke. Yang jelas semacam ini nggak ada ilmu pastinya. Yang ada adalah kita trial and error, dicoba-coba
nanti dicari mana yang terbaik untuk settingan motor teman-teman. Kira-kira begitu. Oke, kita kencengin dulu. Dikencengin. Pastikan lagi SIM-nya nggak geser ya. Oke, aman. Oke, olinya kita tuang lagi aja sementara, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang banget nih, sebetulnya mumpung dibuka ganti oli yang baru ya, tapi nggak apa-apa, ini masih cukup bersih, belum yang terlalu pekat. Nih lihat, kalau lihat tetesan olinya, ini oli ini sangat encer sebetulnya. Mungkin ini yang membedakan oli shock dengan oli mesin ya, salah satunya adalah keencerannya. Dan kalau dicari yang bagus ya tentunya semua bagus, tapi tergantung kebutuhan dan tujuan masing-masing. Nah, kalau di sini di shock Eggland ini sementara segitu, tuh kelihatan nggak? Kelihatan ya, kira-kira levelnya segitu. Ini yang biasanya sudah cukup enak masangnya ya, tinggal kita. Oh ya, satu lagi mumpung teringat, salah satu ciri shockbreaker bisa diatur kliknya atau ribbonnya ini benar-benar berfungsi. Di asnya sini ada lubang. Nah, itu kelihatan ada sebuah kawat ya, bukan kawat sih sebetulnya, semacam spuyer atau apa ya, jarum gitu ya. Ada jarum yang bisa diatur ketinggiannya oleh setelan kliknya yang dari bawah ini. Jadi semakin kliknya ini kita putar ke kanan, jarum ini akan semakin menutup ke atas, lubang ke atas, sehingga olinya yang jalan lewat sini, ini bypassnya itu sehingga tertutup, sehingga ribbonnya sangat tergantung dari klep ini. Tapi ketika kliknya ini kita kendorin, full kendor, full cepat gitu ya. Nah, ini jarum yang di sini ini akan turun. Mudah-mudahan kelihatan ya. Itu jarum akan turun sehingga lubang ini terhubung ke sini. Artinya apa? Artinya olinya bisa naik turun lewat sini langsung, sehingga ribbonnya lebih ringan. Kira-kira gitu. Yuk kita coba. Nah, ini enaknya kalau shockbreaker yang tipe kunciannya model drat ya. Jadi selain dia lebih kuat, dia juga dibuka tutupnya gampang. Nah, ya kan. Cuman awal aja waktu masih kondisi dari pabrik itu bukanya luar biasa keras. Dan biasanya atau yang udah harus ke tukang shock yang punya tang gede banget itu ya, tang yang di meja itu apa namanya, tanggem kalau di sini ya namanya. Terus dia bikin sebuah cakar tadi, kayak cakar. Jadi kita kencangnya sebisanya aja, nggak perlu yang sangat keras ya. Gini aja udah cukup kok, nggak pernah ada bocor selama ini. Oke, kita coba mainnya seperti apa dengan settingan ribbonnya lebih lambat lagi, lebih cepat, sorry. Ribbon lebih cepat, kompresornya tetap. Oke, posisinya begini. Ya, kompresinya ringan sekali. Nah, ternyata masih cukup ada ribbonnya kok, nggak yang terlalu bablas ya ribbonnya ya. Jadi ini untuk kompresen ringan, ribbonnya masih bisa ringan, tapi masih ada tahanannya. Mudah-mudahan ini lebih baik, mudah-mudahan.
Nanti tahunya kalau udah dipasang, dicoba. Oke, nanti kita lanjut ke shock satunya, tapi nanti Mas Fei skip aja dulu ya, karena nanti prosesnya sama aja sih untuk sementara melepas satu SIM yang di atas tadi, SIM yang ribbonnya dilepas satu. Sementara itu dulu. Nanti setelah ini jadi, kita lanjut pasang di motor dan kita coba jalan, oke? Jangan kemana-mana. Oke, ini udah dipasang dua-duanya. Dicoba tadi dilepas SIM yang ribbonnya dilepas satu. Jadi SIM ribbonnya hanya satu, SIM kompresornya tetap yang tadi dengan per yang sangat lunak. Mungkin untuk penggambarannya seberapa lunak kompresornya. Coba ya, ini dari posisi memanjang kita taruh di lantai, terus kita pegang bawah aja. Kita lepas shocknya ya, seberapa cepat dia turun. Nah, seperti ini yang saya maksud, cepat sekali turunnya. Kompresnya sangat cepat, tapi ribbonnya atau kembalinya ke atas cukup alot, cukup membutuhkan tenaga untuk kembali ke atas. Seperti ini. Seperti itu kira-kira kompresnya. Sementara ribbonnya nih masih bisa ada bebannya dan nanti masih bisa disetel kalau seandainya kurang peran ribbonnya masih bisa diatur dengan klik ini. Oke, nanti dilanjut pasang per, kemudian pasang di motornya, kita coba seberapa nyaman. Oke, dilanjut. Wah, alhamdulillah nyaman sekali Kang Mas ini. Iya, biasanya lewat sini jeblok yang belakang. Ini anteng ini bahkan nah ini lewat yang sini nih, lewat sini duduk biasanya belakang tuh sampai besar rasanya. Oke, lewat kita coba cek sebentar ya ke apa namanya, ke konbloknya enggak yang harus, konbloknya sudah agak lama jadi enggak lama. Ini kita belok kiri aja kalau gitu. Nah, biasanya kalau di daerah sini nanti belakang itu kalau pakai shock asli bawaan kalau benar-benar yang belakang pinggang sampai rasanya mau copot kalau cuma lewat konblok kayak ini aja. Jadi waduh ya Allah, alhamdulillah bukan sekali. Jadi ini seperti motor normal kan, jadi nggak yang bentrok gitu lah kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jawanya ya. Jadi ini ya alhamdulillah efek mungkin dari engine mounting atasnya sudah sangat bisa dieliminir, bisa dikurangi, minimalkan gitu, sehingga ini kita lewat jalan kontrok yang rusak saja rasanya ya normal, ya goyang tapi nggak yang bentrok gitu ya. Kalau pengguna ADV yang seukuran dengan saya mungkin biasa merasakan yang saya maksud, bisa merasakan apalagi buat pada aspal kalau ini paling optimal. Kalau lebihkan lagi mungkin agak sulit karena memang geometri engine mounting di atas itu akan pengaruh sekali kalau menurut Mas. Nanti kapan-kapan mungkin kita bahas lebih dalam soal geometri, tapi mungkin perlu motor pembanding ya nanti yang atas sama yang bawah, dengan tipe motor sama harusnya ADV ini sama ADV 150. Kalau ada yang punya dan mau berbagi sharing, nanti mungkin bisa kontak Mas Fei kita untuk sharing di kolom darat ya. Oke, ini kita pulang dulu. Mudah-mudahan yang ini cocok untuk sehari-hari, untuk kerja Mas Fei lewat rindu sehari-hari touring, touring road. Oke, kita udah sampai. Alhamdulillah sekali. Nah, demikianlah Kang Mas dan Diajeng hasil kita mengoprek ulang, menyetel ulang compression shockbreaker X-Line ini. Dan alhamdulillah menurut feeling ya, artinya ini subjektif
karena masing-masing orang pasti berbeda-beda rasanya nyaman itu. Namun ini secara healing Mas B ini jauh lebih baik lagi dibanding yang sudah kemarin di setting ulang. Nah, dengan compression yang seperti kita saksikan tadi, bahwa tabung shock breakernya ketika kita lepas dia bisa turun cepat, itu nampaknya so far so good untuk kondisi jalan konflok yang nggak rata ataupun aspal yang tambalan. Itu sudah sangat mengurangi hempasan di punggung ya, terutama di belakang. Entah kenapa memang yang ADV 160 ini yang belakang itu luar biasa. Jadi tidak seperti kebanyakan motor yang normal ya. Mungkin gara-gara engine mountingnya berada di atas sehingga geometrinya itu sangat ke bawah begini kalau kita amati. Oke, demikian dulu dari Mas B. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.